Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di channel Duduk Bertekun. Kali ini saya akan kembali mereaction video Kang Guru Gembul episode 880, bagaimana filsafat Arab merusak agama Islam dan tradisi Indonesia. Tanda tanya. Di sini terkait video yang sangat krusial ya, bahkan memang sudah dijadikan pendapat umum ya, bahwasanya salah satunya adalah terkait dalam seni ya. Jadi banyak sekali seni-seni yang diharamkan. Salah satunya adalah gaya rambut yang disampaikan nanti oleh Guru Gembul, terus main bola apa dan sebagainya, seni bela diri dan sebagainya. Mari kita saksikan penjelasan dari Kang Guru Gembul ya. Ketika seni itu dibungkam, maka itu adalah awal mula dari keruntuhan sebuah peradaban. Dan Baraya bisa cek, ini bukan hanya di Eropa, di dunia Islam pun seperti itu. Jadi orang Yahudi itu datang perintah, bawain sapi. Tapi mereka tuh mintanya sapinya yang warna apa, bentuknya apa. Akhirnya pas syariat yang berkembang itu menjadi sulit dan kaku gitu. Gitu kan? Nah, itu yang dilakukan oleh kaum muslimin di zaman sekarang gitu. Assalamualaikum, selamat datang kembali di Guru Gembul Channel. Dan Baraya Waalaikumsalam. tentu saja pernah melihat gambar ini dan ini, dan ada begitu banyak gambar-gambar yang semacam ini. Baraya bisa melihatnya di internet, dijadikan sebagai meme, dijadikan sebagai ejekan, makian, hujatan, umpatan, bahkan komedi dan lain sebagainya. Kenapa menurut Baraya institusi-institusi yang menjaga keamanan dan pertahanan di Indonesia sampai berani bikin patung yang seperti ini untuk dipajang sebagai simbol dari institusinya? Ada kepolisian, ada tentara, bikin macan sejelek ini tuh kenapa? Ya Allah, tapi kak gitu nak. Mereka berani untuk menampilkan itu kan ini jelek banget, ini jadi bahan olok-olokan, jadi bahan ejekan. Kok kenapa berani melakukan ini gitu? Coba tebak menurut Baraya kenapa seperti itu? Ya, di luar banyak hal, salah satu yang ingin saya soroti sebenarnya adalah karena tradisi bikin pahat di Indonesia itu sudah punah. Tradisi bikin patung di Indonesia itu sudah hilang. Dan akibatnya ketika kita dalam situasi dan kondisi tertentu kita membutuhkan untuk bikin patung, diantaranya adalah untuk ngasih tanda markas polisi atau tentara, kita bikinnya patungnya jeleknya luar biasa, lucunya luar biasa, layak untuk dihujat rame-rame. Gitu kan? Nah, kenapa tradisi memahat dan tradisi mematung di Indonesia itu sudah punah? Bisa dibilang ini adalah gara-gara agama. Loh. Nah, ini yang tadi saya sedikit ulas ya di awal video, bahwasanya agama itu terkesan membatasi aktivitas-aktivitas ya, semacam yang barusan Guru Gembul sampaikan. Khususnya gara-gara Islam. Dan bukan hanya patung, coba silahkan Baraya cek kemana-mana terkait dengan seni, orang-orang Islam di Indonesia itu menjadi sangat antipati. Baraya matung, itu haram hukumnya, nanti berhala. Baraya melukis, Baraya jago melukis, diberkahi oleh bakat yang luar biasa untuk menggambar dan melukis. Itu ketemu sama Ustadz, hati-hati, itu kan menggambar makhluk hidup, dosanya begini-begini, itu haram dan sebagainya. Oke, Baraya ganti, bukan melukis yang realistis, melukis anime yang... Saya jadi ingat dulu ya waktu saya masih SD, kan ketika saya menggambar sebuah gambar yang anggaplah berbentuk manusia ya. Nah, si lehernya itu harus dipencit katanya. Harus dipencit karena takut datang ke rumah ini itu dan sebagainya. Apakah mungkin ini juga salah satu naon ya, cara bahasa Sunda menyingsieun apa seperti apa gitu kan, budaya apa gimana gitu kan. Yang jelas nggak realistis, itu juga haram, tidak boleh seperti itu. Ya udah, Baraya sebenarnya sekarang punya bakat untuk cukur rambut, menyukur orang gitu ya. Hati-hati, sebenarnya gaya rambut di larangan koza adalah menggundul sebagian rambut kepala. Aduh, berarti ini saya nggak boleh.
sebagian rambut kepala habis dan membiarkan rambut yang lain. Siapa yang menyerupai suatu kaum maka ia termasuk golongan mereka. Hadis riwayat Abu Daud. Dalam Islam hanya begini dan begini, tidak boleh yang begini. Itu kan menyulitkan. Baraya punya bakat acting. Hati-hati, berakting itu sesungguhnya adalah berdosa. Memerankan peran orang lain yang bukan milik kita, kemudian bikin sinetron, bikin sandiwara yang jelas plotnya itu adalah kebohongan-kebohongan. Itu juga tidak boleh. Aduh, Baraya bingung kan? Ya sudah, saya seni bela diri saja. Seni gelut-gelutan, saya mau jadi petarung di UFC. Ternyata itu juga tidak boleh. Karena apa? Haram mukul wajah orang lain dan sebagainya. Jadi Baraya mau jadi seniman apapun, di musik haram, di pahat haram, di seni bela diri haram, di seni cukur rambut juga haram, semuanya diharamkan. Jadi Kok tidak bisa ada seperti kemajuan, ini? ya. Dan yang lebih parah lagi sebenarnya bukan hanya Baraya yang berhak mengeluh. Karena gini, ketika seni itu dibungkam, seni itu dilarang, Iya. maka disitulah awal mula kehancuran dari sebuah peradaban. Ini yang penting ya, karena saya dulu pernah aktif di sanggar teater ya. Jadi memang ya oleh waktu itu kan saya masih SMA, saya masih melaksanakan ngaji rutin ya di kampung saya dulu. Nah itu memang ada sebagian pendapat yang mengharamkan hal tersebut ya, karena saya acting di teater. Saya bertanya lah bagaimana hukumnya, karena ada sebagian ustadz yang menyampaikan bahwasanya persis seperti yang barusan Guru Gembul sampaikan, karena kita memerankan yang bukan kepribadian kita sebenarnya, maka itu adalah suatu kebohongan, maka tidak diperbolehkan. Nah mari sedikit besar pengalaman teman-teman, barangkali ada yang mau didiskusikan, kita diskusi di kolom komentar ya. Kenapa bisa seperti itu? Karena seni itu adalah ekspresi dari kinerja otak, ekspresi dari keinginan otak untuk menyeruak ke dunia Coba nyata. kita ulang ya sebelumnya. Begitu, sekarang semuanya diharamkan. Kok bisa seperti ini? Dan yang lebih parah lagi sebenarnya bukan hanya Baraya yang berhak mengeluh. Karena gini, ketika seni itu dibungkam, seni itu dilarang, maka disitulah awal mula kehancuran dari sebuah peradaban. Kenapa bisa seperti itu? Karena seni itu adalah ekspresi dari kinerja otak, ekspresi dari keinginan otak untuk menyeruak ke dunia nyata. Begitu, dan itu yang menentukan kecerdasan sebuah bangsa. Baraya bisa cek. Kita baca sebentar ya. Peradaban Eropa dimulai dari pemberontakan atas status quo melalui penerbitan sejumlah besar karya seni kuno. Berarti kuno itu punya berlanggam Greco Romano yang merepresentasikan kembalinya alam pikiran Eropa ke zaman pra-Kristen. Berarti sangat berpengaruh sekali seni itu teman-teman terhadap sebuah peradaban. Dalam sejarah, bangsa-bangsa yang besar itu bukan memulainya dari capaian teknologi yang luar biasa, bukan dari capaian ilmu pengetahuan yang luas, bukan. Mereka semua memulainya dari seni. Eropa, lihat, sebelum mereka masuk abad pencerahan, revolusi industri, revolusi Prancis, sebelum mereka masuk ke zaman yang namanya Aufklärung, zaman ilmu pengetahuan, akal budi dan sebagainya, mereka memulai semuanya dari Renaissance. Zaman ketika seniman-seniman memberontak dan kemudian menarik kembali budaya-budaya lama mereka ke dunia pada waktu itu. Kan begitu. Nah, dari seni itu kemudian merangsang perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Bahasa yang lebih sederhananya, ini salah dan terlalu sederhana, tapi untuk menyederhanakannya gini. Otak kiri itu berkembang biasanya setelah otak kanan hidup dengan penuh imajinasi. Itu aja dulu. Dan bahasa Einstein-nya itu adalah imajinasi itu lebih penting daripada ilmu pengetahuan. Terkait dengan seni itu lebih penting daripada kebebasan berpikir. Bebasin dulu seni. Kalau sudah bebasin seni, kita tahu bebas berpikir dan sebagainya itu muncul gitu. Begitu. Nah, jadi ketika seni itu dibungkam, maka itu adalah awal mula dari keruntuhan sebuah peradaban. Dan Baraya bisa cek
Ini bukan hanya di Eropa, di dunia Islam pun seperti itu. Di dunia Islam, Baraya tahu puncak kemegahan peradaban Islam di Baghdad, di Turki di masa lampau, itu juga dihiasi dan diawali oleh seni-seni yang berkembang. Baraya misalkan menganggap bahwa seni dalam Islam itu haram. Tapi coba lihat di abad pertengahan, seni musik bukan hanya berkembang, tapi dialah yang menjadi embrio bagi perkembangan seni musik sampai detik ini, sampai sekarang. Nama do, re, mi, fa, sol, la, si itu semuanya adalah nama-nama dari bahasa Arab, dari Oh, ini saya baru tahu ya, sumber nada yang do re mi fa sol la si do itu ternyata bermuara dari bahasa Arab. Berarti sangat berperan sekali terhadap penyebaran agama Islam, juga ada berpengaruh. Tapi untuk sekarang kan ada sebagian yang mengharamkan, ada yang sebagian membolehkan, dan ya macam-macam. huruf Arab, dal, ro, mim, fa, sol, itu kan semuanya dari huruf-huruf Arab yang diterjemahkan dalam bahasa modern. Kenapa bisa seperti itu? Karena di zaman itu musik Islam berkembang. Coba Baraya bayangkan tanpa tanda nagda seperti yang do re mi fa sol itu, musik zaman sekarang kayak gimana? Itu semuanya sumbangsih dari orang-orang Islam. Kisah Kindi mengobati pasiennya dengan musik. Abad pertengahan. Nah, lihat, di zaman pertengahan Islam maju, salah satu komponennya adalah seni yang berkembang. Sekarang ketika seni dilarang di mana-mana dalam kacamata Islam, misalkan kacamata agama, maka peradaban Islam runtuh dan mundur di mana-mana. Benar gak seperti itu? Iya, benar. Nah, jadi gimana dong? Bukankah Islam benar-benar mengharamkan musik? Bukankah Islam sebenarnya benar-benar mengharamkan tarian, mengharamkan patung, mengharamkan lukisan, dan lain sebagainya? Tidak, Baraya, tidak seperti itu. Tidak ada pengharaman. Dalam Islam yang sebenarnya itu adalah netral. Yang membuatnya menjadi haram itu adalah cara berpikir kita atau cara interpretasi kita. Ini adalah pernyataan yang kontroversial mungkin di zaman sekarang, tapi kalau misalkan di zaman Islam abad pencerahan itu adalah sesuatu yang biasa aja. Jadi penjelasannya begini, Baraya. Misalkan ya, seni musik. Dalam Islam, seni musik itu apa? Haram tidak? Tidak, netral. Karena apa? Karena Nabi kadang-kadang menganjurkannya, misalkan dalam walimahan, kadang-kadang membiarkannya, kadang-kadang mengharamkannya, mengaitkan dengan kemaksiatan-kemaksiatan seperti halnya judi, narkoba, dan lain sebagainya. Nah, ada 3, semuanya itu dalilnya itu lengkap, yang membolehkan ada, yang tidak bolehkannya juga ada. Berarti apakah tergantung niat? Apa seperti apa? Misalkan yang tadi ya, kisah Al-Kindi yang menyembuhkan pasiennya dengan musik, kan itu menjadi padilah kebaikan secara syariatnya, dengan musik menyembuhkan seseorang. Tapi kita lanjutkan dulu videonya ya. Nah, yang jadi masalah adalah di dunia Islam, di zaman modern, itu ada keinginan untuk kembali ke zaman dulu, termasuk dalam menafsirkannya. Menafsirkan dalil. Cara menafsirkan dalil untuk orang-orang Arab di gurun itu, caranya gini, ada dalil yang bertentangan, dibentur-benturkan semuanya, sampai akhirnya menemukan satu dalil yang sahih, yang lain diabaikan. Begitu. Nah, kenapa bisa seperti itu? Cara berpikir Arab gurun itu adalah cara berpikir biner. Kalau tidak A, ya pasti B. Tidak mungkin ada C, D, E, F, G. Tidak ada alternatif yang lain, tidak ada pilihan yang lain, tidak ada opsi yang lain. Kalau tidak hitam, ya pasti putih. Gitu mereka mikirnya tuh. Kenapa mereka mikirnya seperti itu? Karena mereka hidup di gurun pasir yang tingkat kematiannya itu luar biasa besar, yang tingkat resikonya hidup di sana juga terlalu besar. Sehingga untuk bisa bertahan hidup, mereka mengembangkan proses berpikir biner. Mereka harus mengambil keputusan secepatnya, secara taktis, dan secara praktis, gitu, dan secara teknis, gitu. Jadi semuanya harus diatur dengan ini hukumnya apa, ini hukumnya apa, dan hukumnya itu tidak boleh A atau B atau C atau D. Kalau tidak A, ya B titik di situ. Gitu. Jadi ketika ada hukum di zaman Nabi, Nabi pernah membolehkannya, Nabi pernah membiarkannya, Nabi pernah melarangnya.
Orang-orang Arab nggak ngeh dengan ini tuh, realitas begini tuh nggak ngerti. Kok bisa ada 3 hukum sekaligus? Ah, nggak mungkin 3 hukum sekaligus. Nah, hukumnya dibentur-benturkan sampai akhirnya memunculkan hukum. Yang NU misalkan, boleh kok asal gini-gini. Kata yang Wahabi, haram total semuanya, begini. Kata yang Sufi, oh sangat boleh, bahkan itu cara mendekatkan diri kepada Tuhan. Kok semuanya, dan akhirnya apa, mereka bermusuhan. Jadi dalil-dalil hasil berbenturan itu mereka bentur-benturkan di dunia nyata. Kata orang Wahabi, Sufi itu sesat. Kata orang Sufi, Wahabi itu cuma teknis, gak ngerti apa-apa, dan begitu aja seterusnya gitu. Coba kalau misalkan kita menggunakan pendekatan seperti yang dilakukan oleh orang-orang Islam di abad pertengahan ketika mereka di puncak kejayaannya. Mereka tidak membenturkan dalil, tetapi mereka nyari apa? Nyari konteks. Sesederhana itu gitu. Nyari konteks. Jadi gini, hukum musik itu netral. Tergantung ada hal-hal yang lain, faktor-faktor yang lain yang menghubungkannya dengan sesuatu. Musik itu bisa menjadi haram ketika dia digunakan untuk memuja setan, atau misalkan mengajak orang untuk melakukan perselingkuhan, perzinahan, dan sebagainya. Musik itu bisa jadi baik kalau misalkan ajakannya kebaikan. Jadi tergantung konteks, karena Nabi pun tidak pernah mengharamkan saklek, tuh nggak pernah mengharamkan, nggak pernah menghalalkan saklek, tuh nggak pernah. Tergantung kondisi. Pas walimahan bagus, hayo pas walimahan. Pas misalkan dalam konser-konser dangdut apa segala rupa, nggak boleh, karena itu malah mengganggu orang lain. Sesimpel itu kan. Nah, termasuk juga dalam hal patung. Dalam hal patung banyak narasi-narasi yang mengatakan dalam Islam haram memahat untuk patung. Sebenarnya nggak juga. Dalam Islam, seni membuat patung sebenarnya tidak benar-benar haram. Yang haram adalah dalam motif dan tujuan pembuatannya. Dalam konteks Arab kuno, pembuatan patung hampir pasti digunakan sebagai sesembahan, makanya dilarang. Tetapi dalam konteks lain tentu saja belum tentu haram. Ya, masuk logika sih. Apakah ada dalil yang membolehkan? Ada. Yang mengharamkan juga ada. Yang membiarkan juga ada. Ya, memang kecenderungan pada umumnya, anggaplah misalkan waktu tempo hari saya berdialog dengan teman saya. Anggaplah misalkan saya membawa dalil, membawa hadis, dia juga sama membawa dalil, membawa hadis yang bertentangan gitu. Lalu kita diskusikan, dialog dos, seolah-olah membenturkan ayat atau hadis tersebut. Ternyata bagi saya keliru untuk hal seperti itu, karena hadis atau dalil itu bukan untuk dibenturkan, tapi untuk supaya kita benar mengerjakan sesuatu hal. Anggaplah seperti itu menurut saya gitu kan. Jadi anggaplah paham misalkan Al-Quran, lalu kita praktekkan, hafal bagian yang lain lalu kita praktekkan, bukan untuk dibenturkan satu sama lain, karena timbulnya apa? Hanya perpecahan yang timbul. Itu yang dialami oleh saya. Yang membolehkan itu apa? Ketika Nabi menemukan bahwa Aisyah punya mainan kuda-kudaan yang ada sayapnya, Pegasus. Nabi cuma nyeletuk, masa kuda ada sayapnya, ya gitu doang gitu. Tapi dibiarkan dan tidak dihancurkan si kuda-kudaannya itu gitu. Nabi atau Aisyah misalkan pernah ada tirainya itu ada gambar burungnya, sama Nabi minta, aduh kenapa itu gambar makhluk hidup, ganti aja. Sama Aisyah diganti jadi apa? Jadi guling. Itu burungnya masih ada di situ, tapi dibiarkan aja sama Nabi. Jadi ini tergantung konteksnya, tergantung situasi keadaannya seperti apa gitu. Bahkan coba Baraya tahu nggak, Nabi itu punya pedang namanya Al-Matur. Itu adalah warisan dari ayahnya. Al-Matur itu ada naganya, ada gambar pahatan ularnya, dan itu dibiarkan, nggak dipotongin sama Nabi, itu dibiarkan aja seperti itu. Artinya apa? Ya kalau itu tidak disembah, kalau misalkan itu tidak memunculkan kemaksiatan, itu adalah bagian dari kehidupan keseharian, ya kenapa tidak, biasa-biasa aja gitu. Jadi pola pikir seperti inilah yang tidak ditemukan di zaman muslim zaman sekarang, sehingga peradabannya hancur. Bukan soal pengharaman terhadap seninya, tetapi latar dari pengharaman itu adalah berpikir secara biner. Kalau tidak A, ya B. Kalau misalkan ada 3 hukum, ada satu tema, tapi hukumnya 3 beda-beda, itu gak diterima, gak ditolerir. Pasti 2 diantaranya salah, 1 yang benar. Nah itu cara berpikir biner itulah yang menghancurkan peradaban Islam.
Jadi kalau misalkan Baraya mau nyukur rambut, ada seni cukur rambut, ya berkembang saja. Ada misalkan orang-orang Arab kemarin yang ngeluarin fatwa bahwa haram nonton bola. Kenapa haram nonton bola? Karena mereka pendekatan itu cuma satu, gak ada yang lain. Pendekatannya itu cuma satu. Kalau misalkan main bola, itu pasti menghasilkan kesombongan. Buktinya kalau udah ngegolin, orang selebrasi, menyombongkan dirinya di hadapan Tuhan. Ya kan begitu ya. Jadi hanya dengan satu, coba cari yang lain. Bukankah main bola itu menghidupkan jutaan orang fakir miskin untuk bisa memperoleh penghasilan dari situ? Dari yang dagang kaos lah, dari yang provider lah, dari yang punya TV lah, dari apa itu kan menghidupkan ekonomi dalam skala yang luas. Kemudian ada sponsor di situ dan lain sebagainya. Bahkan pedagang-pedagang kaki lima di depan stadion itu juga dapat keuntungan dari pertandingan bola. Begitu kan? Kenapa itu nggak dihitung semuanya sebagai sebuah kebaikan? Dan ditambah lagi main bola itu akhirnya meredakan orang-orang yang lagi stres. Itu kan berarti pahalanya luar biasa banyak. Tapi ini mah saklek ditutup begini gitu. Karena hukumnya itu cuma satu. Hukum itu mutlak, tidak begini dan begitu. Nabi aja kadang-kadang membolehkan begini dan begitu. Pertandingan, misalkan pertandingan, boleh nggak pertandingan UFC itu digelar? Itu fatwa-fatwa Saudi keluar semua haram, 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 haram. Nah, gimana ceritanya? Kan pertandingan itu di zaman Nabi ada. Nabi pernah melakukannya? Iya. Nabi pernah mengatakan bahwa nonjok orang lain itu nggak boleh juga? Iya. Nah, tinggal semuanya itu dilihat dalam konteks yang holistik, yang luas, dilihat dalam kacamata yang lebih terbuka gitu, bukan yang membolehkan begini, yang tidak membolehkan begitu, lalu dibentur-benturkan. Dan akhirnya apa? Peradaban Islam itu berkembang berdasarkan perdebatan-perdebatan panjang yang sampai detik ini tidak pernah selesai. Debat musik itu halal atau haram, itu sampai sekarang 1500 tahun itu nggak pernah usai, dan sampai sekarang ustadz-ustadznya itu masih berbenturan satu sama lain, saling menghujat satu sama lain, bikin kelompok semuanya. Dan salah satu yang lebih buruknya lagi apa? Salah satu yang lebih buruk setelah mereka kaum muslimin itu tidak akur, berbenturan satu sama lain, ustadznya berbenturan satu sama lain, berikutnya itu apa? Akhirnya kaum muslimin terjebak untuk melakukan dosa yang diharamkan. Salah satu dosa terbesar di antara kaum muslimin itu apa menurut Nabi? Yaitu mereka yang suka bikin aturan-aturan baru dan akhirnya membuat syariat itu menjadi sulit. Itu dosa terbesar kaum muslimin itu adalah kita mengajukan sebuah pertanyaan, yang pertanyaan itu akhirnya menjadi sebuah syariah. Ini adalah dosa abadinya orang-orang Yahudi tapi diturutin sama orang-orang Islam. Jadi orang Yahudi itu datang perintah bawain sapi, tapi mereka tuh mintanya sapinya yang warna apa, bentuknya apa. Akhirnya pas syariat yang berkembang itu menjadi sulit dan kaku gitu. Gitu kan? Nah, itu yang dilakukan oleh kaum muslimin di zaman sekarang gitu. Kalau misalkan ada sesuatu, misalkan rokok itu di zaman Nabi itu gak ada Baraya, sama sekali gak ada yang namanya rokok. Tapi kita bisa mengambil dalil hukum rokok itu dari mana? Dari sesuatu yang umum. Gak usah ditanyakan sehingga memunculkan syariah baru. Sekarang orang-orang Islam itu terkerangkeng pada syariah-syariah bid'ah, syariah-syariah baru. Ada fatwa hukum rokok haram. Lah dari mana? Kan di zaman Nabi gak ada. Yang ada itu adalah, misalkan ya, di zaman Nabi itu yang ada itu adalah yang merusak tubuh itu haram. Yang mengganggu orang lain itu haram. Dan itu bisa apapun. Rokok itu bisa jadi haram. Ketika apa? Mengganggu tubuh kita dan mengganggu orang lain. Bisa jadi haram. Bisa nggak jadi halal? Ketika dia digunakan sama kita untuk meredakan stres. Banyak kan orang yang reda stres atau reda kegugupannya itu gara-gara rokok, ya akhirnya apa? Ya boleh. Nah, daripada hukum itu dibentur-benturkan dari asal-aslinya itu nggak ada hukumnya, tapi kemudian dibuat ada, lalu dibenturkan, itu NU sama Wahabi sampai sekarang berperang, apakah rokok itu halal atau haram, berperang. Mereka itu akhirnya tidak suka satu sama lain, perpecahan umat terjadi, gara-gara mereka masing-masing bikin hukum, bikin aturan. Udah jelas bikin hukum dalam Islam itu nggak boleh gitu. Mereka malah bikin, udah jelas perpecahan dalam Islam itu nggak boleh, mereka malah melakukannya. Udah jelas asobiah itu nggak boleh, mereka malah melakukannya. Jadi semua yang dilarang dalam Islam justru malah mereka melakukan. Itulah akhirnya yang menyebabkan peradaban Islam menjadi runtuh. Di sini harus kita garis bawahi ya, terkait hal-hal yang disampaikan oleh guru gembul ya, agar kita harus mengosongkan dulu yang ada di kita, agar apa yang disampaikan oleh orang lain, mau siapa saja, mau guru gembul, mau siapa saja, tidak terpaku kepada satu orang. Kita kosongkan dulu referensi yang ada di kita, agar masuk dulu, supaya tercerna dulu. Nah, nanti di sana
Setelah kita mencerna, baru kita menimbang mana yang baik, mana yang lebih dekat, mana yang tidak baik dan jauh terhadap aturan-aturan hukum Allah Subhanahu wa taala, agar kita tidak terlalu fanatik terhadap golongan, fanatik terhadap gambar, fanatik terhadap hal yang memang kita itu nggak boleh fanatik kecuali kepada Allah. Oke, itu aja mungkin yang bisa saya sampaikan ya. Jangan lupa, semoga kita lebih baik daripada hari kemarin. Dan ingat satu poin penting, banyaklah menimba ilmu, referensi, dan jangan lupa mengerjakannya. Karena setumpuk gudang ilmu pun tanpa dikerjakan itu tidak akan menjadi sebuah kebaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.